Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga masih dalam keadaan yang baik-baik saja, walaupun di masa pandemi seperti ini. Jangan lupa kalau belum waktunya, belum penting keluar, tidak perlu keluar ya. Semoga kita selalu sehat dan di dalam naungan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di hari ini kita bertemu kembali bersama saya di kelas geodesi satelit kan sampai salah. Geodesi kelautan. Di kelas geodesi kelautan ini, di hari ini kita akan belajar mengenai bagaimana cara menentukan titik kontrol di dasar laut. Atau kalau dalam bahasa Inggrisnya, the determination of control points on the sea floor. Jadi nanti setelah kelas ini, insya Allah kalian tidak hanya mengerti mengenai gimana ya caranya masang titik kontrol di dasar laut, tetapi juga mengenai untuk apa sih gunanya. Oh, belum saya share ya, punten. Saya lupa. Nah, sekarang udah kelihatan harus saya share. Nah, sebelumnya jangan lupa tugasnya sudah telat ya. Kalau ada yang belum mengumpulkan tugas, maka ya berarti harus ini lagi. Harus mengumpulkan walaupun nanti ada nilai telatnya. Kalau tugasnya di e-learning ya berarti tidak bisa dikumpulkan. Nah, sebelumnya ada yang masih ingat dua pekan lalu kita membahas mengenai apa? Adik-adik sekalian? Ada yang masih ingat kira-kira? Marine geodesi, Pak. Perbedaan marine geodesi dan continental geodesi. Perbedaan marine geodesi dan continental geodesi. Perbedaannya ternyata terletak di mana? Kira-kira sebagian besar. Khususnya di tempat pengukurannya. Ayo. Kasih kok sepi. Krik-krik kayak kuburan ini ya. Ada juga. Gimana Harisin? Harisin apa itu? Atau siapa nih yang mau ngomong nih? Dan juga metodenya, Pak. Tempat dan juga metodenya. Tempatnya kenapa Harisin? Saya bilang alat, Pak. Oh, alat. Alatnya kenapa? Emang alatnya beda ya? Emang alatnya beda? Iya, Pak. Walaupun yang di continental itu kan menggunakan alat survei yang hanya bisa digunakan di darat, Pak. Sedangkan kalau yang marine itu ya alat-alat survei yang digunakan di laut. Di laut gitu ya? Ya, Pak. Oke. Nah, ada yang masih ingat mengenai tempat berdirinya alat di darat ataupun di laut? Yang mana kalau kita berdiri alat di darat, itu pada dasarnya adalah titiknya fix ya, atau tidak berubah. Sedangkan kalau di laut, kita sama-sama tahu bahwa ketika kita mengukur di laut, pasti akan selalu bergoyang atau bergerak. Karena ada di atas permukaan air yang jarang diam begitu. Nah, berarti kalau saya masuk ke yang materi pertama, bahwa pengukuran di laut itu pasti lebih susah. Jelas ya, lebih susah. Mengapa? Karena tempat platform kita bergerak atau kita mengukur itu selalu bergerak begitu ya, dibandingkan dengan titik yang ada di permukaan tanah yang hampir pasti tidak bergerak. Kalau tanahnya tiba-tiba bergerak, nah saya yakin Anda tidak akan memikirkan mengukur lagi, tapi menyelamatkan diri Anda kan gitu. Nah, mengukur di tempat yang bergerak ini gimana? Pasti lebih susah. Di 2 pekan lalu sudah dijelaskan. Lebih susah dan pasti challenging atau ada kesulitan-kesulitan tertentu. Tidak hanya dalam proses pengukurannya, tetapi juga proses pengolahan datanya dalam hal matematikanya. Dan yang pasti ini ada satu jargon yang ingin saya tambahkan, yaitu dia selalu dinamik. Kenapa dinamik? Dia tidak statik ataupun kinematik. Ketika kita bicara statik atau kinematik, maka ada beberapa hal yang dia itu selalu berubah. Nah, itu kan kalau kita bicara mengenai dinamik. Kalau statik kan tidak ada sama sekali yang berubah. Kalau kinematik ada perubahannya, tetapi perubahannya itu sudah diketahui sebelumnya. Dan intervalnya itu selalu sama. Nah, kalau dinamik,
itu tidak diketahui perubahannya secara pasti. Alias kita harus mengetahui dulu perubahan-perubahan itu agar kita bisa mendapatkan data yang baik. Nah, saya ingin menambahkan jargon dinamik sebetulnya. Nah, tadi Harisin menyampaikan kalau di laut sama di darat, Pak, perbedaannya itu metode dan alat. Nah, mungkin itu dalam satu sisi betul ya. Tapi di sisi lain sebetulnya juga kurang tepat. Karena sebetulnya alat-alat yang ada di darat itu hampir bisa dipastikan bisa dipakai di laut. Kecuali memang tidak bisa dipakai. Nah, kalau kita bicara alat dan juga teknik pengukuran gitu ya, yang digunakan di darat, itu sebenarnya bisa banyak yang bisa digunakan di laut. Nah, tapi lautnya ini laut yang mana dulu? Mudeng ya? Karena ingat, kemarin di pekan kedua saya juga sudah jelaskan bahwa perbedaan darat dan laut atau CG dan MG, MG itu tempat mengukurnya bisa di 3 tempat yang berbeda ya. Bisa di atmosfernya, bisa di tengah, bisa di permukaan lautnya, atau bahkan di dasar laut. Kan begitu. Sedangkan kalau CG kan praktis hanya di atmosfer dan juga mungkin di permukaan tanahnya. Nah, kalau di laut itu, sebetulnya beberapa pengukuran yang di darat itu juga bisa dipakai. Seperti, kalau Anda ngukur di atas laut ya, atau di atas permukaan laut, atau di atmosfer yang ada di atas laut, itu sebetulnya Anda mengukur optis dan gelombang mikro masih bisa. Ya. Mengukur jarak menggunakan teodolit, waterpass, walaupun susah, masih bisa. Mengukur jarak dan posisi bahkan menggunakan GPS, di atas permukaan laut kan masih bisa. Betul. Mengukur Doppler, walaupun saya yakin Anda belum pernah mengukur Doppler, begitu ya. Tapi konsepnya masih bisa dilakukan. Mengukur sudut pun juga masih sama. Karena pada dasarnya ketika mengukur sudut, kita sering menggunakan light atau menggunakan optik. Gitu. Kan kalau di atas permukaan laut masih bisa menggunakan optik. Pengukuran gaya berat dan pengukuran sudut space atau istilahnya sudut angkasa, dalam hal ini seperti Anda menggunakan sextant ataupun menggunakan teodolit untuk mendapatkan sudut dari bintang yang ada di atas laut misal, itu masih bisa. Nah, tapi ada challenge-nya. Apa sih challenge-nya adik-adik sekalian? Ini saya juga biar ngetes pekan kedua kemarin sudah paham atau tidak. Apa challenge-nya kira-kira? Halo? Kalau saya terlalu cepat disampaikan. Ayo, kok diam? Oke lah. Ingat ada nilainya loh ya kalau sudah bisa menjawab itu. Saya ulang. Pengukuran-pengukuran yang bisa dilakukan di darat itu sebetulnya di laut juga bisa, khususnya di atmosfer di atas laut ataupun di atas permukaan laut, alias di on the sea surface. Itu sebetulnya bisa. Makanya ada tulisannya kan, many dynamic measuring techniques can be performed on or outside the sea. Seperti yang tadi yang saya jelaskan. Tapi ada challenge-nya. Challenge-nya apa kira-kira ada di sekali? Masih dari pekan kedua loh materinya. Saya izin menjawab. Ya, gimana yuk? Tidak menghidupkan kamera karena sinyal saya kurang baik, Pak. Jika mengukur di laut itu, ini apa sih perbedaannya tuh? Partikel pengukuran di daratnya bisa diukur kapan saja, itu jika di darat. Tapi jika di laut itu kan tidak bisa diukur kapan saja, karena kita juga memikirkan seperti biaya gitu-gitu. Atmosfer di laut dan di darat itu berbeda. Pengukuran di laut juga harus lebih hati-hati dan teliti. Oke, ya terima kasih. Mungkin membaca catatan ya, tapi terima kasih Ayu atas jawabannya. Betul sekali bahwa ketika kita mengukur di laut, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama tadi ya, bahwa tidak sekena-kena bisa diukur kembali kalau di laut. Apalagi karena ini dinamik gitu ya. Karena ini dinamik, satu pengukuran dan pengukuran yang lain bisa jadi
parameter-parameter yang tidak diketahui nilainya berbeda. Jadi akan lebih susah untuk menyamakan atau menselaraskan antara satu pengukuran dengan pengukuran yang lain. Walaupun metode dan juga alatnya sama, tapi bisa jadi kondisi lautnya berbeda. Yang pertama tadi. Yang kedua, juga karena apa? Karena kalau di laut itu harus berhati-hati, ketelitiannya tidak bisa seteliti kalau di darat. Itu juga betul sekali. Karena kalau Anda nyemplung, alatnya nyemplung, wah sudah, bye-bye ya. Tidak bisa menjadi pengukuran. Yang jadinya malah pencarian. Pencarian Anda dan alat Anda. Serta pencarian uang untuk mengganti alat yang Anda ceburkan ke laut. Nah, itu challenge-challenge-nya adik-adik sekalian. Nah, tapi kalau Anda lihat di sini, sebetulnya ini tuh hanya di pada dan di luar laut, alias di atas permukaan laut ataupun di atmosfer lautnya, kan gitu ya. Nah, sekarang pertanyaan besarnya terletak pada bagaimana Pak kalau di dalam lautnya itu sendiri, di dalam lautnya sini. Apakah bisa in the sea? In the sea sini. Set gitu. Apakah bisa dilakukan pengukuran-pengukuran yang tadi? Baik itu jarak menggunakan optis ataupun microwave, Doppler, direction, dan yang lain-lainnya. Apakah kira-kira bisa dari sekalian? Ya, Pak. Enggak, Pak. Enggak. Kenapa nggak bisa? Karena kalau pernah dijelasin sama Pak Agung, kalau kita pakai gelombang cahaya kalau nggak mikro itu dia tidak menembus sampai ke dasar, Pak. Jadi yang dasar kata Pak Agung menggunakan gelombang suara, Pak. Gitu. Itu di kuliah hidro ya? Iya, Pak. Betul sekali. Terima kasih Raka ya. Jawabannya adalah tepat bahwa kalau di dalam laut itu memang tidak bisa menggunakan gelombang cahaya ataupun gelombang mikro karena propagasinya lemah. Alias tidak sampai bawah itu sudah terjadi atenuasi atau kehilangan tenaga. Dia tersebar ke segala arah, akhirnya dia hilang tenaganya sehingga tidak bisa digunakan. Akhirnya harus diganti. Nah, menggantinya itu menggunakan sound wave seperti yang tadi Raka juga sampaikan. Terima kasih Raka. Sound wave atau gelombang suara yang seringkali kalau di dunia kita gitu ya, di dunia hidrografi ataupun geomatika secara umum dikatakan sebagai gelombang akustik. Nah, berarti gelombang akustik itu lewat apa adik-adik sekalian? Kalau dari atas permukaan laut ke dasar laut. Lewat apa adik-adik sekalian? Dari permukaan laut ke dasar laut, lewat? Medium air, Pak. Iya, jelas. Medium air ya. Terima kasih, Raka. Lewat air ya. Lewat air laut, jelas. Nah, ketika lewat air laut itu ada sesuatu yang terjadi. Ada interaksi antara si gelombang akustiknya dengan medium yang dilewati, dalam hal ini adalah laut. Interaksi apa yang terjadi, adik-adik sekalian? Saya tidak akan banyak menjelaskan ini karena ini harusnya sudah didapatkan di kelas hidrografi. Saya hanya ingin mengulang sedikit saja di bagian yang ini. Apa sih kesulitan atau apa sih yang terjadi ketika gelombang akustik itu melewati sebuah medium yang namanya air laut? Apa yang terjadi adik-adik sekalian kira-kira? Apakah lempeng-lempeng aja lewat gitu? Atau ada yang dihalangi, atau mungkin ada yang dibelokkan mungkin, atau ada yang dilambatkan atau dicepatkan begitu? Saya tidak bicara rumus ya di sini, saya hanya bicara konseptual sederhana saja. Rumusnya nanti di slide-slide selanjutnya. Ayo. Ketika lewat air laut, apa yang terjadi sama gelombang akustik?
Udah diajarin ini pasti. Melambat, Pak. Melambat. Kenapa Puja kok bisa melambat, Puja? Karena Kira-kira. ada tekanan air juga, Pak. Karena air. Karena Airnya kira-kira pengaruh ngapain tekanan. itu, Puja? Airnya ngapain? Maksudnya apa? Kenapa kok gara-gara air bisa melambat? Gitu. Kenapa kok gara-gara air bisa berubah? Ada tekanannya, Pak. Tekanan. Mantap. Terima kasih Puja atas jawabannya. Puja sudah menjawab 50% ya, benar. Terima kasih sekali. Bahwa gara-gara ada air bisa jadi kecepatannya melambat. Kenapa melambat? Karena ada tekanan di situ. Tapi tekanan tidak hanya menjadi satu faktor. Masih ingat di kuliah hidrografi 2 khususnya kalian belajar mengenai CTD ya. Atau mungkin kalau sedang kuliah hidro OC dengan Pak Eka juga pasti diajarkan CTD. CTD adalah conductivity, temperature, and density atau konduktivitas, temperatur, dan tekanan. Konduktivitas seringkali dikatakan hal yang lain adalah salinitas. Ya, salinitas, temperatur, dan tekanan. Itu betul Puja tadi, terima kasih. Salinitas, temperatur, dan tekanan itu mempengaruhi pergerakan dari gelombang akustik ketika melewati air laut. Nah, akhirnya apa yang terpengaruhi? Yang terpengaruhi adalah kecepatannya, betul kata Puja tadi, dilambatkan. Jadi, ketika kita melewati air laut yang memiliki profil CTD yang berbeda-beda, maka nantinya kecepatan suara ketika melewati bagian-bagian air laut tersebut akan juga berbeda. Nah, nama profil kecepatannya itu kalau di kuliah hidro OC ataupun di kuliah hidrografi namanya adalah SV profile. Sound Velocity Profile. Ya, SVP. Tapi seringkali mahasiswa itu salah. Hasilnya itu SV profile, alatnya namanya SVP. P-nya singkatannya profiler, ada R-nya. Alatnya namanya SVP, hasilnya namanya SV profile. Jadi kalau ada grafik kecepatan cahaya itu, jangan kamu bilang ini SVP, Sound Velocity Profiler, bukan. Itu adalah hasilnya. Alatnya namanya Sound Velocity Profiler. Bedanya cuma nggak ada R sama ada R saja. Ya dalam bahasa Inggris kan ketika ada R itu berarti kan pekerjanya, aktifnya. Profiler, nah berarti ini yang melakukan profiling sound velocity. Kalau sound velocity profile itu hasilnya. Ini yang sering salah adik-adik. Terima kasih Puja dan Fatih sudah membantu bahwa memang gara-gara akustik wave itu melewati air laut, maka ada dinamika lagi yang perlu kita pertimbangkan, yaitu dinamika si air lautnya itu sendiri. Dalam hal ini conductivity, temperatur, dan densitas. Atau salinitas, temperatur, dan tekanan dalam bahasa Indonesia. Dalam hal lain berarti jauh lebih challenging lagi di dalam laut itu gitu ya. Tidak hanya mengukurnya itu susah, kalau dari atas ketika kita turun ke bawah lalu dikembalikan lagi, misal dari dasar laut ke permukaan laut, itu di jalan itu juga mengalami halangan gitu. Artinya terjadi banyak dinamika di situ dan semua dinamikanya itu harus kita lakukan dan harus kita selesaikan agar kita bisa mendapatkan hasil pengukuran yang baik dan bisa dipercaya. Nah, sekarang ketika kita bicara mengenai control point di dasar laut, maka secara pengukuran begitu ya, atau secara umum yang kita lakukan kalau kita bicara, Pak, saya itu punya control point di dasar laut. Gunanya untuk apa ya, Pak? Gunanya adalah sebagai referensi titik dalam pengukuran hal-hal yang ada di permukaan laut. Saya ulang, jadi pengukuran, control point yang ada di dasar laut
itu gunanya adalah untuk mengukur hal-hal yang ada di permukaan laut. Ya, jadi kalau kita bicara mengenai control point di dasar laut, itu adalah sesuatu yang digunakan untuk nantinya bisa menjadi titik referensi atau titik yang diketahui koordinatnya ketika kita mengukur di permukaan laut. Ya, atau mungkin di kolom airnya juga bisa. Nanti akan saya jelaskan contoh-contoh pengukuran di permukaan laut ataupun di kolom air. Nah, titik kontrol titik kontrol di dasar laut itu bentuknya seperti apa? Bentuknya adalah sebuah alat yang bisa memancarkan, menerima, ataupun memantulkan gelombang suara atau gelombang akustik. Seringkali namanya adalah transponder, beacon, atau pingers. Semuanya ini berbeda. Kalau transponder, ini sebenarnya sudah dijelaskan juga di hidrografi 1, tetapi saya hanya ingin mengulangi sedikit. Kalau transponder, adik-adik sekalian, itu bisa menerima dan juga bisa memancarkan. Itu namanya transponder. Dengan gelombang suara frekuensi tertentu. Nah, itu adalah transponder. Kalau beacon itu tidak bisa memancarkan. Beacon hanya bisa memantulkan. Jadi ketika kita mengirimkan gelombang suara dari kapal begitu ya, nah nanti oleh beacon itu akan dipantulkan. Nah pantulannya itu yang nanti akan diukur beda waktunya. Anda mendapatkan di sini, Anda nembak dari sini ketahuan waktunya, pantulkan ke sana, dibalikkan lagi akan ketahuan juga berapa jaraknya, atau dalam hal ini adalah beda waktunya. Nah, kalau pingers itu sebaliknya. Kalau pingers itu yang di dasar laut lah yang memancarkan suara. Jadi pingers itu di dasar laut memancarkan suara gitu ya. Ting, 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 ting. Gitu. Dengan interval dan jarak yang berbeda-beda. Nah, itu adalah transponder dan pinger ataupun beacon. Nah, kita lanjut tadi. Bahwa ternyata karakteristik pengukuran di di permukaan laut ataupun di dasar laut adalah seperti ini. Yang pertama, jangkauannya terbatas karena gelombang suara tidak bisa seperti gelombang elektromagnetik yang bisa sampai puluhan ribu kilometer. Ini kan kalau dari data GPS, ada yang tahu jauhnya GPS itu berapa kilometer, adik-adik sekalian? 30.000 kilometer ya, sangat jauh. Aduh. Jadi gunting. Jangkauannya terbatas pengukuran baik di permukaan laut ataupun di dasar laut ini. Artinya ketika kita mempunyai titik kontrol di dasar laut, 1 atau 3 gitu misalnya. Lalu kita berjalan sejauh 10 km ke sana, besar kemungkinan kita tidak akan bisa mendapatkan gelombang suara dari si transponder ini. Karena jangkauannya tidak besar, tidak bisa jauh. Bisa jauh pun ketelitian akan semakin jelek karena air yang dilewati kan semakin banyak. Sound velocity profile-nya semakin beragam. Bisa jadi nanti gelombangnya itu belok-belok dulu baru sampai. Sehingga hasilnya tidak akan maksimal ketelitian. Nah, dan ketelitian terbaiknya ini agak susah untuk mendapatkan ketelitian yang sangat baik. Artinya, seperti yang juga saya sampaikan di pekan kedua, bahwa ketelitian terbaik dari si marine geodesy itu jelas lebih rendah daripada continental geodesy. Ya, tapi mau tidak mau harus tetap kita lakukan. Dan yang paling penting, koordinat stasiun referensi itu tidak dapat diukur secara langsung. Nah, ini yang paling penting. Sekarang saya coba ingin tanya ke adik-adik sekalian.
Apakah mungkin ada yang pernah bertanya, Pak, lah terus koordinat titik ini gimana cara nyarinya? Ada yang mungkin bisa memiliki ide bagaimana caranya menentukan posisi si titik referensi yang ada di dasar laut ini? Apakah ada orang nyelam, habis itu berdiriin WP gitu ya, nah habis itu nembak begitu untuk mendapatkan koordinatnya? Ataukah kira-kira pakai GPS handheld gitu ya di dasar laut, habis itu ini koordinatnya? Atau gimana? Silakan. Ada yang mungkin punya pikiran atau ide bagaimana cara mengukurnya? Jawabannya terletak pada gambar ini sebetulnya. Nanti akan saya jelaskan secara matematika di 2 slide selanjutnya. Tapi secara konseptual jawabannya ada di sini. Coba dilihat. Ada yang mungkin punten ya, ada suara motor. Silakan kalau mungkin ada yang ingin mencoba menjawab atau ngide. Oh, ukur titik merah ini begini Pak caranya menurut saya. Kalau dari gambar ya Pak, Ya, silakan Fatih. untuk posisi kapalnya dulu nih Pak, atau si wahana yang membawa alat untuk mengukur di tanda merah, apa posisi merahnya itu, dia referensi untuk pengamatan 2 dimensi itu atau untuk horizontal dan vertikalnya bisa untuk horizontal X dan Y-nya itu bisa didapetin dari pengukuran di darat, Pak. Oke. Nah, untuk pengamatan 3 dimensinya atau dapat titik vertikalnya itu bisa menggunakan GPS langsung gitu, Pak. Nah, dari situ kita dapat posisi dari kapal. Nah, setelah itu kan berarti dari posisi kapal itu si alat misalkan multi beam atau single beamnya atau alat echo sondernya bisa mengamati si tanda merah itu dengan menggunakan pemeruman itu data yang diambil itu distance sama beda waktunya, Pak. Itu sih Pak menurut saya. Oke. Terima kasih. Terima kasih jawabannya Fatih ya. Bagian pertama jawaban Anda itu sudah benar. Tapi bagian keduanya agak kurang tepat. Ketidaktepatan itu keluar ketika Anda mulai membicarakan mengenai multi beam atau single beam. Yang ingin saya sampaikan di sini, akustik yang kita pakai di sini adik-adik sekalian itu bukan akustik untuk mendapatkan kedalaman. Karena kalau mendapatkan kedalaman, kuliahnya sudah sama Pak Agung ya. Sudah pasti sangat dalam sekali dengan Pak Agung, dengan Pak Irdam, ataupun dengan Pak Eka. Nah, kalau yang di sini, kita ingin membicarakan mengenai posisinya. Kita tidak membicarakan mengenai batimetri. Dalam hal ini, berarti menjawab tadi single beam dan multi beam itu kurang tepat. Tapi bagian pertamanya sangat tepat. Saya sangat bahagia sekali ya, Fatih sudah bisa melihat dari gambar dan ternyata begini. Walaupun masih 75%, tapi itu sudah lulus lah kalau menurut saya. Nah, tambahannya adalah ingat yang warna merah ini nanti bentuknya itu adalah transponder, beacon atau pinger adik-adik sekalian. Berarti dia itu bisa memancarkan, memantulkan atau menerima sinyal suara. Dalam hal ini berarti gelombang suara. Nah, gelombang suaranya itu kalau saya nyambung dari jawabannya Fatih, itu dari mana? Ya dari kapal adik-adik sekalian. Jadi sangat betul sekali jawaban dari Fatih ya. Yang pertama adalah kita perlu menentukan posisi dari kapalnya dulu. Pakai pengukuran yang bisa didapatkan kalau tidak dari coast atau dari pantai atau dari satelit. Dalam hal ini adalah GNSS. Nah, tadi Fatih menyebutkan XY-nya dari pantai, Z-nya dari GPS. Nah, itu mungkin berlaku dulu, tapi kalau sekarang biasanya seringkali itu hanya menggunakan pengukuran dari GPS saja. Kenapa? Karena GPS semakin tinggi ketelitiannya, sehingga menggunakan GPS saja itu sudah baik. Tapi kalau ternyata pengukurannya dilakukan tidak terlalu jauh dari pinggir pantai, maka boleh juga ditambahkan dengan pengukuran dari pinggir pantai. Karena apa? Pengukuran kalau lebih dari satu metode, maka redundansinya akan semakin baik nanti ketika dilakukan
pemrosesan data, dalam hal ini berarti least square gitu ya, nanti akan bisa mendapatkan koordinat yang lebih baik. Koordinat mana yang nanti akan didapatkan nih? Koordinat dari si kapalnya. Koordinat kapal dalam hal ini di sini. Nah, ketika kapal ini di sini gitu ya, lalu kita coba turunkan ke bawah secara tegak lurus atau ortogonal, ternyata di sini ada alat yang bisa memancarkan apa? Yang bisa memancarkan gelombang suara atau akustik. Saya ulangi, alat ini bukan istilah kita single beam echo sounder ataupun multi beam echo sounder ya. Ya mungkin konsepnya sama, tetapi tujuannya bukan untuk pemeruman, tujuannya bukan untuk mendapatkan kedalaman dari si dasar laut. Kita ini tidak mau memikirkan itu sekarang. Kita sekarang prosesnya lagi menentukan posisi dari yang warna merah. Nah, si ini biasanya namanya adalah transducer begitu ya. Itu akan mengirimkan sinyal suara, dalam hal ini berarti gelombang akustik, ke segala arah kan gitu ya, atau ke arah tertentu. Nah, yang nanti akan dipantulkan oleh alat yang ada warna merah ini. Dalam hal ini bisa transponder, bisa jadi beacon, atau bisa jadi finger. Sedangkan alat yang di sini namanya adalah transducer. Punten saya, ini transducer, ini transponder, beacon atau finger. Ya B atau P aja. Nah, beacon atau finger. Nah, sehingga nanti akan dapat apa adik-adik sekalian? Persamaan jarak alias trilaterasi. Trilaterasi dari mana? Dari banyak tempat. Pengamatan 2 dimensi ini pasti jarak. Pengamatan 3 dimensi ini juga pasti jarak. Turun ke bawah juga jarak. Ya. Dari transducer menuju ke transponder lalu dikembalikan, itu juga pasti jarak. Akhirnya terjadilah sebuah set of observation atau kumpulan-kumpulan observasi yang terhubung menjadi satu dalam sebuah persamaan observasi, atau dalam bahasa Inggrisnya adalah observation equation. Nah, terus gimana Pak cara ngukurnya? Nah, ada di slide selanjutnya. Cara ngukurnya adalah seperti ini adik-adik sekalian. Gambarnya mirip ya, cuman bedanya kalau ini agak lebih oke aja. Nah, kalau ini lebih matematis ya, kalau Anda lihat. Jadi, saya ulangi, kalau kita lihat gambar di sini, P ini adalah satelit atau di pantai. Jadi kalau mau nambah ya nggak apa-apa lah, ini orbit, saya tambahkan garis di sini, ini adalah P2 gitu ya, ini posisi di pantai, coast gitu ya, tulisnya coast. Aduh, ya gini lah, coast. Nah, P2 ini di coast. S ini apa? Survey ship atau survey vessel, seperti gambar yang tadi. Nah, C ini apa? C ini adalah titik di dasar laut, yang mana bisa berbentuk transponder, beacon, atau finger. Nah, sebelum kita masuk ke dalam rumus ini adik-adik sekalian, saya mau menyampaikan dulu bahwa Anda kalau mengukur GPS, itu sistem koordinatnya atau datumnya pakai apa? Ada yang masih ingat? Kalau pakai GPS. Ngukur pakai GPS. Baru kemarin loh diajari sama Pak Kosasi, lalu saya lanjutkan. Baru pekan lalu. Ayo, GPS itu ngukur pakai apa? Sistem koordinat atau datumnya? Datum geodetik, Pak. Ya, terima kasih Wendy, datum geodetik. Nama datum geodetiknya apa? WGS 1984, Pak. WGS 84. Betul sekali, terima kasih. WGS 84 itu berlaku untuk seluruh dunia tidak? Iya. Ya kan? Berarti intinya ya, dalam pemrosesan, dalam penentuan titik kontrol di dasar laut, Anda harus menggunakan datum yang digunakan secara global. Atau kalau dalam bahasa Inggrisnya adalah Unified Geodetic Datum. Tidak boleh menggunakan datum yang hanya berlaku di laut saja.
Kalau datumnya berlaku di laut saja, kan aneh. Kalau Anda ngukurnya dari orbit dan dari pantai kok. Berarti harus menggunakan geodetik datum yang apa artinya? Yang sesuai dengan kondisi global yang bisa berlaku secara global. Berarti artinya apa, adik-adik sekalian? Ketinggiannya tidak bisa menggunakan LAT, ketinggiannya tidak bisa menggunakan MSL untuk sekarang. Ketinggian dari datumnya atau ketinggian nanti yang kamu dapatkan dari koordinat seafloor-nya ini adalah ketinggian secara elipsoid atau kartesian. Paham ya maksudnya adik-adik sekalian ya? Jadi nanti Z yang didapatkan di sini itu adalah Z secara elipsoida. Bukan Z secara kedalaman lautnya, tidak. Jadi nanti kalau besok bekerja, kamu nemu seafloor itu Z-nya 50. Apakah berarti kedalaman laut di daerah situ 50? Tidak. 50 itu diukur dari permukaan elipsoid. Apakah permukaan elipsoid itu sama dengan permukaan laut? Kan tidak ya. Ya mungkin berhimpit, harusnya sih tidak. Karena base fit elipsoid juga masih ada yang namanya selisih antara permukaan elipsoid dengan permukaan geoid. Sudah diajarkan oleh Pak Kausasi di pekan lalu ya. Saya hanya ingin mengingatkan saja. Bahwa dalam proses penentuan titik kontrol itu datum geodesi yang digunakan haruslah datum geodesi yang berlaku secara global, bukan secara lokal. Dalam hal ini tidak berlaku kalau Anda mau pakai sistem koordinat atau referensi tingginya itu atau kedalamannya pakai LAT. Itu tidak berlaku. Kenapa? Karena terlalu susah untuk membuat rumus matematikanya. Itu bisa dilakukan. Tapi karena Anda ngikatnya itu ke satelit atau ngikatnya itu ke pantai, maka mau tidak mau Anda harus menggunakan sebuah sistem koordinat atau dalam ini datum geodesi yang juga berlaku di atas sana dan juga berlaku di pantai. Berarti harus unified. Contohnya apa? Ya WGS 84 tadi yang disampaikan dengan baik oleh Wendy. Saya ulangi, nanti ya kalau kamu dapat Z di sini, itu jangan terkecoh, ini bukan kedalaman dari seafloor, bukan. Itu adalah ketinggian atau kedalaman elipsoid yang diukur dari permukaan elipsoid, adik-adik sekalian. Sampai sini paham? Itu kalau kedalaman elipsoid. Bisa jadi malah pakai Z-nya itu kartesian. Z kartesian itu berarti diukur dari pusat bumi. Dalam hal ini kalau dia menggunakan koordinat geodetik, berarti dia menggunakan interseksi atau pertemuan antara garis normal dengan bidang ekuator. Kan begitu nolnya kalau Anda tahu. Sampai sini paham adik-adik sekalian? Bahwa begini cara untuk menentukan titik kontrol di dasar laut. Pertama, Anda harus menggunakan sistem koordinat yang unified atau di laut dan di darat serta secara global itu sama semua. Karena kalau enggak, Anda tidak bisa menentukan, tidak bisa mengukur dengan baik. Nah, itu pertama. Kedua, harus menggunakan yang tadi yang saya sampaikan, trilaterasi. Trilaterasi dalam hal ini seperti yang tadi disampaikan Fatih dengan baik, yaitu menggunakan bantuan dari satelit ataupun pengukuran dari pantai dan juga ditambah dengan kapal yang ada di permukaan laut. Karena kalau Anda mau mengukur dari dasar laut juga, ya itu bisa, tapi nanti pertanyaannya seperti ayam dan telur. Nah, terus koordinat titik kontrol yang saya gunakan sebagai titik kontrol berapa? Ya udahlah pakai titik kontrol yang lain lagi, terus saja sampai keluar dari laut, kan nggak bisa. Makanya untuk menentukan titik kontrol itu lebih baik menggunakan trilaterasi yang dibantu oleh S atau kapal, survey vessel, dan P dalam hal ini adalah satelit GNSS ataupun pengukuran optis ataupun pengukuran elektronik yang ada di coast atau di pantai. Sampai sini paham adik-adik sekalian? Halo, sampai sini paham? Paham, Pak. Oke, nah dalam pengukurannya itu sebetulnya bisa digunakan dua cara.
Pengukuran yang pertama itu kita anggap, bentar ya, kita anggap, saya ganti warnanya dulu. Kita anggap proses pengukurannya hanya ada di sini saja, antara S dan C, antara kapal dengan titik yang ada di dasar laut. Ketika ini yang terjadi, berarti nanti koordinat si titik C ini itu adalah koordinat yang lokal. Kenapa koordinatnya lokal? Karena terhadap kapal. Jadi kapal itu koordinatnya dianggap 0,0,0. Itu adalah koordinat si kapal. Kapal menjadi pusat sistem koordinat. Nah, apakah ini sudah unified geodetic datum? Tidak. Berarti caranya adalah nantinya kapalnya harus diikatkan secara separately, atau istilahnya diikatkan secara sendiri dan mandiri ke satelit. Nah, kan ini dapat kok, ini kan dari P nanti akan dapat koordinat S-nya berapa ya? Secara WGS 84 kan gitu. Nah, dari S ke C kan sudah didapatkan secara lokal. Nah, berarti tinggal dari lokal itu dipindah ke global. Dalam hal ini berarti menggunakan adjustment atau transformasi. Karena tidak hanya transformasi saja sebetulnya, tapi harus adjustment. Karena biasanya satu titik C1 itu harus didapatkan dari beberapa kapal. Ada yang masih ingat nggak pengukuran kalau misal kita diketahui 3 titik, diketahui titik gitu ya, lalu kita ingin mencari titik lain, tapi kita mengukurnya dari titik lain tersebut ini, itu kita perlu berapa titik kira-kira adik-adik sekalian? Kalau kita mengukurnya pakai jarak. Ada yang tahu? Kita perlu untuk satu C1 ini, CI ini kira-kira perlu berapa kapal sih untuk bisa mengukur? Minimal 1, Pak, bukan Pak? Minimal 1. Mengukurnya jarak doang ya, saya ingetin hari ini. Anda kalau mengukur di darat, dari satu titik yang Anda ketahui koordinatnya, lalu Anda berdiri di titik yang tidak diketahui koordinatnya, lalu mengukur satu jarak ke titik yang diketahui koordinatnya, apakah nanti sudah bisa mendapatkan koordinat dari titik yang tidak diketahui itu? Tidak bisa ya. Terima kasih jawabannya Harisin, tapi 1 itu kurang. Nah, saya mau nawar. Ayo, kalau tidak 1, kira-kira berapa? Berapa kapal yang dibutuhkan untuk 3, Pak. bisa mengukur? 2, Pak. 3. 2, Jawabannya Pak. 3. Terima kasih yang menjawab 2, Dida, ataupun tadi yang lain saya tidak melihat di sini. Tapi jawaban Fatih yang benar yaitu 3. Ingat ya, ada yang namanya perpotongan ke belakang. Masih ingat? Namanya adalah resection di mata kuliah pemetaan dasar, insya Allah. Itu caranya Anda berdiri di satu titik, gitu ya, di tempat yang tidak diketahui koordinatnya, lalu Anda menembakkan jarak ke 3 titik yang diketahui koordinatnya. 1, 2, 3. Nah, nanti menggunakan konsep resection yang biasanya dipisah menjadi 2, menggunakan metode Collins atau metode Cassini, maka Anda nanti bisa menemukan koordinat dari si titik yang tidak diketahui ini. Nah, konsep itu sebetulnya juga mirip dilakukan di mana? Dilakukan di dasar laut. Cuma bedanya, ini yang diketahui koordinatnya adalah kapalnya. Ini dianggap kapal, kapal, dan kapal. Berarti kalau gitu, di sini harus ada kapal lagi, S2, dan di sini ada kapal lagi, S3. Jadi begini. Dan begini. Nah. Jadi minimal harus ada 3 untuk mendapatkan 1. Kan gitu ya. Nah, kembali ke tadi yang saya ngomong secara lokal maupun global, berarti kalau untuk secara lokal kita perlu 3 kapal yang diketahui koordinatnya secara lokal untuk mendapatkan C, 1 titik C. Setelah itu, kapal S1, S2, dan S3, dalam hal ini adalah kapal yang ada di 1, 2, dan 3, itu harus diukur koordinatnya terhadap satelit atau terhadap pantai.
Sehingga nanti akan ketahuan koordinat S dalam geodetik datum yang sudah global. Nah, kalau sudah dapat dari koordinat geodetik datum yang sudah global, diapakan? Yang C tinggal ditransformasikan terhadap geodetik datum yang sudah global tersebut. Jadilah nanti titik C diketahui koordinatnya. Itu adalah cara lokal atau locally. Nah, kalau globally berarti warna biru dan warna hijau ini saya gambar lagi dengan warna ungu. Berarti C1 tidak hanya bersangkutan dengan S, tapi langsung bersangkutan dengan P. Jadi langsung begini sistem observasinya. Ini kalau secara global ya, secara global di sini. Nah, berarti artinya apa? Pengukuran C1 itu lewat S, tapi ultimately titik referensinya bukan S, tapi P. Bingung? Sehingga adik-adik sekalian, kalau Anda lihat di sini rumus yang di atas, coba lihat rumus yang di atas ya. Bahwa SJ itu adalah jarak yang ada di sini, itu merupakan koordinat dari XS, dalam hal ini adalah koordinat dari kapal dikurangi koordinat XI, yaitu koordinat dari si titik kontrol yang ada di dasar laut itu. Nah, S kuadrat itu adalah yang ini, itu merupakan X, ya kan? X itu adalah titik koordinat titik P atau satelit atau di pantai dikurangi XS, yaitu si koordinat dari sini. Berarti kalau kita mau menentukan S dari sini ke sini, sebetulnya bisa nggak? Bisa. Tinggal berarti mengurangi koordinat P dengan koordinat CI ini. Atau kalau ada orang bilang berarti ini harusnya kita menggunakan yang namanya delta S. Apa delta S itu? Jarak yang ditempuh antara S dikurangi S. S ini dikurangi S. Nah, nanti akan keluar selisih jaraknya kan gitu. Nah, kalau lokal itu kan beda ya. Kalau lokal C1 ke S dulu, S ke P, C1 ditransformasikan ke P. Nah, kalau globally tidak. Globally itu C langsung ke P sebenarnya, tapi menggunakan bantuan S. Karena dari P tidak bisa langsung nembak ke C, ya kan? Satelit GNSS kan nggak bisa langsung nembak ke C. Dibantu oleh si S, sehingga nanti sudutnya ada S, yaitu, jaraknya ada S, yaitu jarak dari satelit ke kapal, lalu ada SJ, jarak dari kapal menuju ke titik kontak. Nah, ini membutuhkan lebih dari satu pengukuran adik-adik sekalian. Karena ingat konsep ke belakang tadi, gitu ya. Artinya berarti apa? Berarti ini membutuhkan konsep yang namanya least square adjustment, atau membutuhkan konsep yang namanya kuadrat terkecil. Di bukunya Pak Carl Wiener dijelaskan dengan lengkap. Saya tidak akan jelaskan dengan lengkap karena saya takut kalau saya jelaskan nanti malah tidak ada yang masuk. Jadi mending saya kasih tahu konsepnya terlebih dahulu saja. Nah, ini sebenarnya jadi pertanyaan, tapi nggak apa-apa deh, karena mungkin nanti jadi bingung kalau saya tanya. Nah, observasi yang harus dilakukan agar kita bisa mendapatkan minimal 3 titik koordinat yang diketahui di dasar laut, itu adalah 5 set of observation. Jadi artinya apa? Ketika kita mau mencari, di sini ada C2, di sini ada C3, maka kita membutuhkan 5 kapal dan kita membutuhkan 5 satelit. Atau kalau ternyata kapalnya hanya ada 3, nggak apa-apa, tapi kapal ini tidak hanya menembak ke 1 C saja, tapi menembak ke 2 C yang lain juga. Sehingga nanti bisa mendapatkan yang namanya observation groups, atau kelompok atau kelompok dari pengukuran yang bisa diolah secara bersama-sama. Masih ingat ya, konsep least square itu adalah pengolahan yang mengalami redundansi atau pengukuran lebih. Nah, inilah maksudnya dari pengukuran lebih itu. Untuk mengukur 3 control point, kita harus punya 5 set of observation. Sehingga dua ini akan menjadi pengukuran lebihnya. Akhirnya bisa mendapatkan 3 parameter yang tidak diketahui ini, atau unknown parameters.
Nah, kalau ada yang mau mengulik lebih dalam mengenai bagaimana mengukur ini, silakan nanti bisa berdiskusi dengan saya. Saya sudah berikan bukunya, sebetulnya bukunya Pak Karl Riner itu sangat lengkap. Tapi intinya adalah seperti ini. Bingung adik-adik sekalian? Semoga tidak ya kok. Saya tadi menjelaskan kayaknya harus pelan-pelan kok, insya Allah. Silakan kalau ada yang ingin bertanya sebelum kita lanjut ke yang selanjutnya. Tidak ada yang bertanya kah? Ini tanya Pak. Iya, silakan. Harisin ya. Gimana Harisin? Tadi kan ada 2 Pak ya, berarti secara lokal ataupun global. Nah, berarti kan ada 2 itu kan pilihan Pak ya. Betul. Untuk posisinya itu kapan kita lokal dan kapan kita global, apa berkaitan dengan alat yang punya gitu Pak? Terima kasih pertanyaannya. Sangat baik ya pertanyaannya Harisin. Jawabannya tadi juga sudah Anda sebutkan sebetulnya bahwa ketika kita menggunakan lokal itu berarti ketika kapal kita itu secara umum jumlahnya sedikit dan juga ketika kapal kita itu tidak mumpuni secara alat. Kenapa kok saya bilang jumlahnya sedikit? Tadi kan saya bilang lokal itu minimal harus 3 kan. Nah, apakah itu harus di waktu yang bersama-sama? Seharusnya tidak. Jadi ketika kita bicara lokal, itu berarti kita bisa punya sebenarnya cuma 1 kapal. Tapi kita anggap, oh S1 di sini, terus kamu jalan 100 meter ke depan, S2 di sini, jalan lagi 100 meter ke depan, S3 di situ. Akhirnya ketemu posisi S1, S2, S3 terhadap S2 atau S1. Kapalnya tetap 1 ya. Nembak ke titik yang sama. Nah, baru dari ketiga titik ini, Anda bisa ukur dari pantai atau dari GPS. Nah, itu kan menjadi 3 pengukuran yang secara lokal. Nah, kalau yang secara global, itu sebetulnya bisa dibilang satu lebih susah pengukurannya ya. Karena apa? Anda harus mengukur itu secara simultaneously. Atau anggapannya atau asumsinya itu secara bersama-sama. Jadi tidak hanya 1 kapal ini yang dibutuhkan, lebih dari 3 gitu. Atau bahkan kalau dalam contoh ini untuk mendapatkan 3 control point ya berarti 5 yang harus dipakai. Walaupun pakai 3 kapal pun sebetulnya sudah bisa. Karena pengukuran dari 1 kapal bisa jadi lebih dari 1 titik kontrol. Kalau transducernya lebih dari 1 atau transducernya itu bisa menyapu. Jadi faktornya adalah faktor ketersediaan kapal dan juga faktor dari kesulitan untuk pengolahannya. Nah, kalau ditanya mana yang lebih teliti, ya jelas kalau menggunakan yang global itu lebih simultaneous dan juga lebih real time. Artinya kita karena mengukur di waktu yang sama gitu ya antara ke atas dan ke bawah, jadinya dia memiliki error waktu yang kecil. Jadi errornya sisa yang lain saja. Error waktu sudah tidak. Sedangkan kalau lokal itu nanti bisa jadi ada kesalahan dari waktu yang berbeda. Begitu Harisin. Tapi yang sering dipakai kalau zaman sekarang karena sudah GNSS itu sangat maju ya, biasanya menggunakan yang global. Yang lokal tuh biasanya jarang. Apalagi ngukur gini-gini tuh kapalnya harus besar biasanya. Karena penggunaannya juga untuk sesuatu yang tidak kaleng-kaleng. Nggak mungkin kamu TA terus nentuin ini, itu nggak mungkin. Karena biasanya ini untuk rig, untuk penentuan posisi di atas laut yang membutuhkan ketelitian yang lumayan tinggi dan selalu diukur atau dimonitor secara terus-menerus. Biasanya pakai untuk rig, oil rig. Tahu oil rig ya? Ini loh apa namanya? Anjungan minyak lepas pantai kalau bahasa Indonesia. Gimana Arisin? Ya, kalau ada yang mau ditanya lagi silakan. Rasa masih bingung monggo. Terima kasih pertanyaannya. Ini ya silakan. Siapa nih? Fatih ya. Gimana Teh? Mau nanya Pak, sebenarnya ya, dalam pengukuran control point ini apakah harus menggunakan kapal? Kan saya tahu kan teknologi semakin berkembang nih Pak. Ada namanya AUV, Autonomous Underwater Vehicle. Apakah bisa menggunakan itu? Jadi 1 kapal sebagai lokalnya, tapi di bawah itu ada misalkan ada 3 ROV atau AUV yang mengukur 1 titik kontrol itu Pak. Apakah bisa seperti itu Pak? Pertanyaan yang baik. Bagus sekali. Ini kalau kita bicara teknologi ya. Anda sudah masuk ke teknologi ini, saya sangat senang sekali. Pertanyaannya saya kembalikan ke Anda sebetulnya. Apakah AUV itu sudah ada koordinat ataupun ROV? Apakah itu sudah diketahui koordinatnya? Ketika ROV itu sudah diketahui koordinatnya,
maka kita bisa menggunakan ROV atau AUV itu sebagai penentu koordinat titik kontrol. Tetapi yang seringkali terjadi, ini saya sampaikan Fatih, AUV dan ROV itu penentuan koordinatnya masih kurang tepat. Karena kalau Anda mengikuti kuliah PBA ya, PBA itu adalah pencitraan bawah air, mungkin Anda belum ambil di semester lalu, itu dijelaskan oleh Pak Eka di situ, dan memang secara konseptual seperti itu, bahwa seringkali koordinat ROV ataupun AUV ini, karena transducer itu mahal, jadi itu hanya menggunakan trigonometri sederhana. Trigonometri sederhana dari jarak. Kalau kita pakai AUV atau ROV itu kan pasti ada kabelnya ya, betul? Iya, Pak. Dan kabelnya itu diasumsikan miring 45 derajat, gini. Dan kalau dia udah tegang, maksudnya udah maksimal jaraknya, udah berarti diukur saja. Misal kapal di sini dianggap 0,0,0 gitu ya, dan ini jadi trigonometri ya. Kita nanti bisa tahu koordinat yang ada di sini berapa, kalau di sini, sorry, nggak kelihatan di sini, ini adalah ROV-nya. Karena kita anggap panjang si panjang si kabel ini diketahui. Nah, apakah ini itu teliti kalau kamu ngukur kayak gini doang? Tidak jawabannya. Nah, biasanya malah begini, sebaliknya Fatih. Koordinat dari AUV dan ROV itu diambil dari titik kontrol di dasar laut. Jadi kita menentukan titik kontrol di dasar laut dulu koordinatnya berapa, baru setelah itu menggunakan titik kontrol itu untuk koordinat-koordinat yang lain, dalam hal ini biasanya AUV atau ROV. Tapi secara konseptual bisa. Kalau kita menemukan cara untuk mendapatkan koordinat yang lumayan teliti bagi si AUV atau ROV itu. Kalau sekarang sih kayaknya sudah bisa ya. Artinya sudah ada peluang untuk bisa. Kenapa? Karena pada dasarnya si ROV itu sekarang sudah bisa dipasangi transducer yang lumayan teliti. Ya, bisa dipasangi transducer yang lumayan teliti. Betul. Sebenarnya kalau secara konseptual ya, maksudnya kalau secara konseptual bisa, tapi kalau setahu saya, ya mungkin saya kurang update juga, buku saya baru bukunya Pak Diner, dan saya baca-baca setelah kuliahnya PBA semester lalu, itu AUV itu untuk jadi positioning control point itu masih belum. Tapi kalau nanti akan saya jelaskan di beberapa slide selanjutnya bahwa ada juga kita tidak perlu menentukan titik kontrol di dasar untuk mendapatkan koordinat dari AUV dan ROV. Ada namanya, ada positioning sistemnya ada. Tapi itu nanti di beberapa slide selanjutnya. Tapi itu menarik sepertinya. Kalau ternyata sudah bisa, nanti akan saya kabari ke Anda. Saya coba tanya teman saya deh. Setahu saya sih, saya kemarin tanya juga nggak ada, masih harus ngukur di dasar begini. Itu pertanyaan yang baik. Gimana menjawab mungkin siapa namanya Fatih? Iya Pak, pengen validasi yang paper tugas 1 aja Pak. Kenapa tugas 1? Tugas 1 kan saya ngambil kayak apa? Pengetahuan Anda tentang geodesi kelautan itu saya mengambil metodenya pakai AUV itu Pak. Positioning dari AUV atau positioning dari AUV, serius ini? Oke. Nanti saya sedang baca-baca sih. Saya lagi baca-baca tugas 1 tapi belum saya nilai. Nanti saya lihat milik Anda ya. Ya kalau positioning dari AUV. Kalau mau diskusi lebih lanjut, monggo. Nanti Pak Irdam dan Pak Eka siap nimbrung biasanya kalau nanti. Sip, thank you. Ya, terima kasih. Pertanyaan sangat baik, Fatih. Silakan, ada satu pertanyaan lagi. Dari tadi laki-laki terus nih yang saya catat nih. Cuman Ayu doang nih di awal. Kalau ada yang cewek-cewek yang mau bertanya mengenai ini, silakan. Kalau tidak, kita lanjut. Adakah yang mau ditanyakan? Jam berapa ini? Bapak, izin bertanya, Pak. Ya, gimana, Dida? Silakan. Kan tadi saya sinyalnya terputus-putus ya, Pak. Yang untuk global itu kan, kata Bapak kalau untuk mengukur 3 control point, maksudnya control point yang di laut itu butuhnya misalnya minimal 5, karena kan pengukuran lebih. Nah, itu 5-nya itu maksudnya 5 yang di kapal ya, Pak? Betul, 5 kapal. 5 pengukuran yang ada di kapal. Berarti satelitnya itu 5 kapal itu juga kan ya, Pak? Satelitnya berhubungan dengan 5 kapal tersebut. Nah, jumlah satelitnya berapa, Dida? Bisa 1, bisa 2, bisa 3. Karena kan grupnya berbeda-beda dianggap. Sebetulnya kapalnya kalau cuma 3 juga bisa, Dida. Selama
dua kapal itu bisa mengukur lebih dari satu titik. Kalau ternyata satu kapal cuma satu titik, ya 5. Tapi kalau ternyata kapalnya itu bisa mengukur lebih dari satu titik, bisa lebih sedikit jumlah kapal. Tapi intinya kumpulan observasinya, kayak contohnya C1, S1, P1. Nah, terus nanti C2, S1, P1. Nah, itu adalah 2 kumpulan yang berbeda. Jadi butuh 5 kumpulan pengukuran yang seperti itu. Begitu dia. Terima kasih pertanyaannya. Oke, kita lanjut teman-teman. Ya. Nah, sekarang kita sudah tahu nih, oh ternyata ngukur titik kontrol itu begini toh Pak caranya. Jadi bukan kita turun ke lapangan habis itu kita nyelam habis itu pakai GPS handheld gitu kan, nggak mungkin. Nah, sekarang pertanyaannya dibalik. Terus untuk apa Pak kita tahu titik kontrol itu? Nah, kalau kita udah punya titik kontrol, kita bisa mengaplikasikan sebuah metode yang mungkin pernah dijelaskan oleh Pak Agung dan juga Pak Irdam secara sekilas di mata kuliah hidrografi, yaitu acoustic positioning system. Sorry, nggak kelihatan ini. Nah, apa sih acoustic positioning system itu? Acoustic positioning system itu adalah, nggak bisa, sebuah sistem penentuan posisi yang digunakan di laut yang berbasiskan pada gelombang akustik. Kali ini kan bisa terjadi gara-gara kalau pakai gelombang microwave itu tidak bisa digunakan kalau di dasar laut. Nah, dasarnya itu tetap seperti yang tadi saya bilang, ada yang namanya titik-titik kontrol di dasar laut ini ya, yang warna pink ini sekarang, atau ungu ini. Nah, jadi kan Anda pasti bingung lah, terus saya udah tahu yang warna pink-pink ini untuk apa Pak? Nah, untuk ini, untuk proses yang namanya acoustic positioning system. Jadi sudah ada gunanya gitu ya. Nah, acoustic positioning system itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah panjang atau long, yang kedua adalah pendek atau short, yang ketiga adalah sangat pendek atau kalau biasa dibilang adalah ultra short. Jadi singkatannya panjang itu adalah L, BL, kalau short itu S, BL, kalau ultra short itu US, BL. Nah, kenapa Pak ini kok ngomongnya pendek, panjang, dan juga sangat pendek? Nah, ini ada hubungannya dengan panjang baseline. Panjang baseline apa? Panjang baseline dari titik-titik yang diketahui. Nah, kalau panjang, itu panjang baseline-nya itu mencapai kilometer. Jadi antara satu titik ping yang diketahui ini ke titik ping yang lain, itu jaraknya mencapai kilometer. Jadi sekitaran sampai kilometer, ratusan meter sampai kilometer. Nah, kalau pendek atau short, itu maksimal hanya 10 meter. Minimal, bukan minimal, biasanya 10 meter sampai tergantung panjang kapalnya. Kapal ada yang bisa mungkin sampai 40-50 meter. Sampai 50 meter. Ini adalah yang short baseline. Terakhir, ultra short baseline, itu bahkan milimeter sampai sentimeter. Tidak sampai 10 cm. Nah, apa ini bedanya Pak? Ini baseline ini apa sih? Nah, nanti akan dijelaskan selanjutnya di slide-slide yang ada next-nya ini nanti. Jadi intinya saya ulangi lagi bahwa titik-titik kontrol di dasar laut itu digunakan untuk menentukan posisi dalam sebuah sistem yang dinamakan acoustic positioning system. Ada 3 jenisnya. Long baseline, LBL, short baseline, SBL, and sangat pendek atau ultra short baseline, USBL. Yang mana yang sering dipakai Pak? Nanti akan dijelaskan. Nah, kita masuk ke metode yang pertama. Metode yang pertama, itu yang ingin saya jelaskan, short baseline dulu. Kenapa kok yang saya ingin jelaskan kok malah short baseline dulu Pak, kok bukan yang long baseline? Karena pada dasarnya, adik-adik sekalian, teori secara praktis dari konsep yang kita jelaskan tadi, saya sampai lingkar-lingkaran seperti ini, itu ada di short baseline. Jadi, di konsep short baseline atau metode basis pendek, titik yang dianggap tetap itu adalah titik transducer yang ada di kapal. Sedangkan titik yang mau kita cari, itu adalah titik yang ada di dasar laut. Jadi saya ulang ya. Ini ada garis gambarnya nggak? Nah, titik yang ingin diketahui adalah titik yang ada di dasar laut.
sini. Ya. Yang diketahui saya bikin segitiga gitu ya. Nah, yang diketahui adalah titik-titik yang ada di kapal. Nah, 3 kapal ini memiliki transducer yang berbeda-beda. Ini ada transducernya 1, 2, dan 3. Nah, ketika kita menggunakan ini, maka kita nanti akan mendapatkan jarak antara transducer 1 ke transponder, transducer 2 ke transponder, dan transducer 3 ke transponder. Kan gitu ya? Nah, kalau pakai transponder, maka yang dicari jarak. Karena apa? Transponder itu bisa menerima dan memantulkan. Sehingga yang diketahui nanti adalah jarak. Sedangkan kalau beacon itu tidak bisa memantulkan ya. Jadi beacon hanya bisa, tidak bisa memantulkan, tidak bisa memancarkan. Beacon hanya bisa mantul saja. Jadi yang diketahui hanyalah beda waktunya saja, bukan jarak. Ya, tapi dari beda waktu juga bisa dapat jarak, kan begitu. Nah, sekarang pertanyaannya, kita coba lihat satu-satu adik-adik sekalian. Kalau misal kita bicara, oke Pak, pakai transponder. Gimana gambar dari persamaan koordinatnya? Coba. Kalau pakai transponder. Ini ada 3 titik berarti kan ya? Berarti 1, 2, dan 3 begini. Nah, ini adalah titik yang ada di bawah. Nah, ini adalah transducer 1, ini transducer 2, dan transducer 3. Nah, ini mirip seperti dengan perpotongan ke belakang sebetulnya, seperti yang tadi saya jelaskan. Jadi bisa kalau menggunakan transponder itu diturunkan dari persamaan jarak. Sedangkan kalau pakai beacon karena dia beda waktu, maka nanti waktu tersebut harus dikalikan dengan kecepatan untuk mendapatkan yang namanya jarak. Baru setelah itu diturunkan dari persamaan jaraknya. Begitu. Nah, kalau misal ditanya, Pak, berarti grafik atau konseptualnya gimana ya? Grafik atau konseptualnya adalah seperti ini, adik-adik sekalian. Jadi tadi ada D1, D2, dan D3 gitu ya. Nah, ini ada baseline utama dan baseline kedua. Ingat, untuk yang baseline atau short baseline ini, baseline-nya itu antara 10 sampai 50 meter. Tidak mungkin lebih. Kecuali kapal Noah gitu atau kapal Nabi Nuh yang gede banget, nah itu beda lagi. Tapi kapal Nabi Nuh udah nggak mungkin ada beginian. Nggak mikir, yang penting selamat dari banjir. Nah, yang diketahui adalah titik-titik yang ada di sini. Transducer 1, transducer 3, dan transducer 2. Yang ditanya adalah tracking target, atau dalam hal ini bisa jadi bentuknya transponder di sini, atau seperti yang tadi dikatakan oleh Fatih, yaitu ada sebuah ROV yang dipakai di sini. Jadi koordinatnya yang dicari adalah koordinat ROV ataupun koordinat transponder. Nah, di ROV nanti akan ada beacon-nya atau ada transpondernya juga. Gitu adik-adik sekalian. Nah, untuk rumus dasarnya adalah seperti ini. Ingat ya, kita anggap contoh ini ada beacon di sini gitu. Ada beacon di sini. Nah, jarak yang ditemukan ketika Anda mencari sebuah mencari sebuah pakai gelombang akustik kan nanti yang ditemukan jarak yang mana? Yang ini kan berarti. Betul nggak? Kan ini ya. Nah, D ini adalah baseline dari hidrofon 1 dan hidrofon 2, atau dalam konsep ini adalah baseline utama. Ya. Nah, nanti kalau Anda tanya, lah berarti ini X-nya berapa? Dari Z ini gitu. Akan sama dengan ZB dikali C dibagi D dikali delta T. Ini persamaan apa sih Pak? Sebenarnya ini adalah trigonometri biasa kan gitu.
Kalau beaconnya ada di sini, Anda temukan jarak di sini gitu ya nanti kan. Nah, berarti Anda nanti bisa menemukan si X-nya ini dari kedalamannya. Atau bahkan kalau ditemukan X-nya, kita bisa nyari Z-nya. Dan sebaliknya, Dengan C adalah speed of sound in water atau kecepatan suara di laut. Dan D itu adalah baseline atau jarak antara hidrofon atau dalam hal ini berarti transducer. Dan delta T adalah perbedaan waktu tiba ketika di hidrofon. Karena ini pakai beacon, kan gitu. Kalau pakai transducer ya, karena jaraknya diketahui, nanti kita bisa langsung tahu kedalaman delta X dan delta Y serta delta Z-nya, kan gitu. Sehingga nanti koordinat yang di bawah akan diketahui. Menggunakan yang tadi, Cassini ataupun Collins, tapi dalam bentuk 3 dimensi, tidak hanya 2 dimensi. Sampai sini mudengnya adik sekalian, ini khususon untuk, tidak kelihatan, untuk beacon. Bukan bacon ya, haram kalau itu. Nah, ini beacon. Karena beacon itu nanti yang diketahui adalah perbedaan waktu. Oh, di sini diterima setelah 5 detik. Oh, di sini diterima setelah 7 detik. Berarti ada selisih atau delta D adalah, delta T berarti adalah 2 sekon delta T. Kan begitu. Sehingga nanti kalau ingin cari X ataupun cari Z, X dari Z adalah seperti ini. Sehingga nanti kita bisa menemukan si D-nya ataupun jarak antara beacon langsung ke titik tengah dari si. Mudeng ya sampai sini ya. Nah, ini adalah konsep yang pertama. Ini ada yang namanya sistem koordinat basis pendek. Ini hanya ingin saya sampaikan untuk menjadi penginformasian bahwa oh, ternyata kalau di sini ada transponder 1 atau transducer 1, di sini ada transducer 2, lalu di sini ada transducer 3. Biasanya kita ibaratkan titik koordinat yang kita ketahui itu kan ada di, let's say misal kita anggap di sini ya. Ini GPS-nya di sini misal. Sehingga nanti pengetahuan koordinatnya itu adalah seperti yang ada di kanan sini. Itu ya, ini adalah kapal. Ini dari, kalau lihat kapal dari mana namanya? Dari dasar laut gitu. Ini kan berarti kan nanti ada ini yang namanya baseline 1, ini yang namanya baseline 2. Nah, berapa koordinatnya? Nah, adalah seperti ini yang ada di kanan. Delta R1, jarak antara transducer 2 ke transducer 1 adalah C kali delta T1. Mirip seperti ini tadi kan? C kali delta T1. Sana C kali delta TW, sehingga nanti ketika delta TI dan delta TW itu diketahui, maka nanti bisa didapatkan si D ini, sehingga rumusnya menjadi Z beacon ini kali C per D kali delta T. Gitu adik-adik sekalian. Kita lanjut ya. Udah jam segini, harusnya ini udah segera selesai. Sebentar. Oh, masih lumayan baik, masih berapa slide? 1, 2, 3, 4, 5, 6, masih 6 slide, siap. Nah, yang kedua adalah metode basis panjang atau metode long baseline, adik-adik sekalian. Nah, long baseline ini yang diketahui yang bawah. Jadi kalau saya kasih ini, yang segitiga yang bawah, adik-adik sekalian. Sedangkan yang tidak diketahui adalah yang atas. Jadi yang ditentukan adalah wahana objek di atas laut atau di permukaan laut, atau bahkan juga bisa sebagai contoh seperti yang disampaikan oleh Fatih juga ROV. Nah, nanti jadi ROV itu bisa didapatkan dari sini begitu. Karena yang diketahui adalah titik yang bawah, bukan yang atas. Ingat kalau yang ini yang diketahui titik yang atas, yang dicari yang bawah. Kalau ini titik bawah, yang dicari yang atas. Jelas kalau ini harus menggunakan transponder, kalau beacon nggak bisa. Karena beacon hanya bisa memantulkan, toh. Transponder bisa memancarkan dan memantulkan. Dan menerima juga. Akhirnya apa? Berarti
rumus yang digunakan di sini adalah besaran jarak, bukan besaran beda waktu seperti yang short baseline tadi. Nah, rumus posisinya didapatkan dari persamaan jarak atau trilaterasi yang tadi saya sampaikan. Akhirnya dapat posisi objek terhadap kerangka transponder. Nah, kalau transponder ini sudah ditentukan tidak hanya lokal tapi juga global, berarti koordinat yang ada ditentukan yang sudah didapatkan itu akan menjadi koordinat yang sudah global, tidak hanya lokal saja. Gitu adik-adik sekalian. Nah, ini adalah geometrinya istilahnya, bahwa stasiun 1 ini kita anggap delta ini baseline 1, nah begini ya, set, nah, di sini bisa begini, di sini juga bisa. Nah, ini adalah D-nya, ada D1, D2 dan selanjutnya. Nah, ini baseline-nya. Nah, untuk misal contoh kita mau tracking target di sini, atau dalam hal ini berarti di sini ada ROV gini ya. Ya berarti begini. Nah, jarak yang diukur berarti mana? Jarak dari masing-masing transponder menuju ke ROV. Dan ini disebut baseline panjang atau long baseline karena jaraknya tadi sampai sekitaran kilometer. Tapi apakah sampai puluhan kilometer? Tidak, kan tadi di awal dijelaskan bahwa maksimalnya hanya sekitar 5 kilometer saja. Gitu. Jadi yang tidak diketahui yang mana Pak? Yang tracking target atau transducer permukaan ini. Misal ini contohnya yang tidak diketahui ini dan yang sini. Yang diketahui yang mana? Yang di bawah. Segitiga dan segitiga. Itu ada di sekalian. Rumusnya ada tidak ya kalau ini? Tidak. Nah, sistem koordinatnya bagaimana Pak? Sistem koordinatnya adalah seperti ini. Nah, kalau kayak gini harusnya Anda akan lebih mudah memahami ya. Ini betul-betul mirip seperti perpotongan ke belakang kalau ini Anda lihat. T1, T2, dan T3 adalah yang diketahui. Ini sebetulnya adalah dua set of observation yang berbeda-beda. Kita anggap set of observation yang pertama adalah T1, T2, dan T3 ke kapal. Nah, ini diketahui, dan ini diketahui dalam sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Kalau dalam hal ini berarti global, ya berarti gimana? Ya sudah, tinggal menggunakan resection dan penurunan jarak, Anda akan bisa mendapatkan koordinat kapalnya dengan baik. Nah, sekarang kita lihat setelah kapal sudah ditentukan, sekarang kita mau cari koordinat yang submersible, atau dalam hal ini berarti koordinat dari si USV ataupun AUV ataupun ROV, namanya sama aja ya. Ada yang begini 1, 2, 3, dan 4. Malah lebih banyak ya. Dari situ kita juga bisa mendapatkan koordinat dari si submersible ini. Atau kalau AUV, Autonomous Underwater Vehicle, atau ROV, Remotely Operated Vehicle, atau USV, Underwater, saya S-nya agak lupa, service apa-apa gitu, V-nya vessel. Nah, itu berarti underwater, apa S-nya saya lupa, vessel. Nah, itu sebenarnya sama aja. Bentuknya mirip seperti AUV, ROV, ataupun USV, itu bentuknya sama. Dan penentuan koordinatnya adalah seperti ini pada dasarnya. Menggunakan basis panjang. Hujan ya, di luar. Basis panjang ini dalam arti apa? Berarti basis atau baseline-nya antara T1, T2, T3, dan juga kapal kalau diketahui, itu lebih dari 50 meter dengan batas sampai 5.000 meter atau 5 km. Gitu. Jadi nanti yang diketahui pertama-tama titik kapal, baru yang kedua adalah titik submersible. Oke, sisa satu metode lagi ada di sekalian, yaitu metode ultra short baseline. Itu dalam hal ini adalah sistem basis sangat pendek. Kenapa kok dibilang sangat pendek? Karena pada dasarnya transducernya cuma satu. Transducernya adalah ada di dalam sini, cuma satu aja. Nah, yang diketahui adalah titik yang sini. Yang ditanya titik yang sini. Nah, metode ini itu metode yang sangat canggih. Kenapa canggih? Karena dibutuhkan pemahaman dan pengolahan mengenai fase. Kalau dari tadi kan kita ngomong jarak, beda waktu terus gitu. Nah, kalau ini kita pakai
fase agak lebih susah. Tapi karena perkembangan teknologi jadinya juga gampang. Sehingga di dunia nyata yang sering dipakai itu sekarang adalah USBL, adik-adik sekalian. Khususnya adalah untuk pengukuran dari sebuah kapal survei vessel ke ROV. Karena kalau pakai yang ini kan terlalu lama ya, Anda harus pasang dulu di bawah menggunakan metode pendek dan juga menggunakan lokal ataupun global, baru nanti bisa pakai ROV. Kalau pakai yang ini kan, kalau pakai yang ini transducernya lebih dari satu gitu, harus pasang 3 transducer di sebuah kapal, menentukan sistem koordinat kapalnya dulu, baru habis itu nanti ngukur pakai baseline yang ini. Nah kalau yang terakhir, sudah satu aja, transducernya cuma satu, dan langsung bisa menentukan koordinat dari ROV ataupun titik transponder di dasar laut, menggunakan fase atau beda fase. Tapi agak lebih susah secara pengukur pengolahan datanya. Kenapa kok bisa begitu? Nah, kita bisa lihat di gambar yang ini selanjutnya, khususnya yang di kanan. Jadi pada dasarnya yang diukur itu, ini kalau kita anggap ya, misal, oh ini fase 0, ini fase 180 derajat, ini fase 0 lagi, ini fase 180 derajat, ini fase 0, ini fase 180 derajat, 0, 180, 0, nggak kelihatan, 0, 180, nah belum sampai 0 di sini, sudah keterima di sini kan? Sedangkan baru 0, baru keterima di yang B, artinya fase yang diterima oleh transducer A dan B, ini sebenarnya transducernya di satu tempat yang sama ya, cuma jaraknya beda dikit banget. Maksimal hanya 10 cm biasanya. Tapi ini dieksagerasi atau dialaikan biar kelihatan bedanya. Nah ini belum sampai 0 sudah diterima, berarti ini kita bisa bilang, oh ini 0 derajat nih fasenya. Ini hanya fasenya ya sekitar, oh tadi 180, berarti ini sekitar 300 derajat. Nah berarti ada apa? Berarti ada perbedaan fase sebanyak 60 derajat. Dari A ke B. Nah, kalau dari A ke B beda fasenya diketahui, maka kita nanti akan bisa mendapatkan beda jarak dari A ke B yang bisa dibandingkan dengan jarak ke transponder. Karena ketika kita bisa set, oh ini bedanya segini, kalau ini bedanya segini, berarti ke transponder bisa berapa jaraknya menggunakan perhitungan fase tadi. Agak lebih susah, karena fase itu kan berulang terus ya, 0, 180, 360 alias 0 lagi gitu. Kita harus menemukan yang namanya phase counter, atau kita harus mengetahui berapa jumlah banyak fase yang sudah berulang. Itu sudah 0 itu sudah berapa kali gitu, agar bisa tahu nanti jarak antara transponder menuju ke titik B ataupun ke titik A-nya. Nah, contohnya adalah seperti ini. Nah, di titik A itu diterima ketika fase dalam hal ini berarti 270 derajat. Sedangkan ini ternyata fasenya di waktu yang sama, wah loh ternyata diterima di waktu 0 gitu ya. Berarti ada perbedaan fase sebanyak 1/4 lambda atau 90 derajat. Nah dari fase ini, itu lalu dikalikan dengan panjang gelombang yang digunakan, akan ketemu berapa baseline-nya. Nah dari situ bisa diolah dengan phase counter untuk bisa mendapatkan berapa jarak antara si transducer tadi kepada transponder ataupun beacon yang ada di bawah. Ini yang paling sering dipakai. Nah, kalau Anda nanti besok di lapangan, kalau ternyata alhamdulillah ada yang berhasil menjadi, minum dulu ya, berhasil menjadi ahli dari bidang acoustic positioning system dan diminta menjadi pilot ataupun diminta untuk mengukur, akan banyak kemungkinan Anda memakainya USBL. Kalau Anda bekerja di dunia yang sudah modern gitu. Lalu ternyata Anda bekerja mungkin di instansi yang masih memulai ataupun instansi yang ada di negara-negara yang masih berkembang, bisa jadi Anda menggunakannya malah adalah menggunakan short baseline. Long baseline ini jarang, kenapa? Karena long baseline itu mahal, naruh di bawah itu susah. Dan yang paling banyak titiknya adalah yang di bawah. Adalah yang long baseline kan titik. Kecuali kalau Anda bekerja di, let's say,
Eni, bekerja di Shell, bekerja di BP, bekerja di ConocoPhillips, bekerja di mana namanya lagi? Selam bersih, Pak. Nah, enggak, kalau Schlumberger itu cuma kontraktor ya. Jadi biasanya dia hanya memasang saja, sekali aja. Kalau Anda bekerja di Schlumberger, bekerja di mana namanya? Fugro, bekerja di, let's say, di mana itu, lupa namanya, Bintang Sapsi atau yang lain-lain itu, Anda hanya kontraktor sebenarnya, hanya mengerjakan sekali saja. Jadi nggak ada proses monitoring. Kalau Anda sebagai owner, dalam hal ini berarti Shell, BP, tadi ConocoPhillips, dan perusahaan-perusahaan minyak lainnya, itu besar peluang Anda tidak hanya mengontrol pembangunan ini, tapi juga mengontrol adanya titik kontrol itu, gitu. Jadi harus rutin harus rutin diukur. Ya, tapi kalau bekerja di Schlumberger dan yang lain-lain juga tetap harus tahu lah kalau kayak begini-begini. Pokoknya kalau dunia oil and gas pasti nggak akan jauh-jauh dari acoustic positioning system dan juga GPS yang namanya DGPS. Nah itu saja adik sekalian, sepertinya sudah selesai. Semoga hari ini materinya menarik ya bagi Anda dan menambah wawasan Anda mengenai geodesi kelautan, bahwa ternyata sebelum bisa mengukur di atas permukaan laut, kita juga harus tahu bagaimana mengukur di dasar laut itu sendiri. Tadi sudah saya jelaskan lumayan banyak, harus menggunakan datum yang unified atau secara global, yang tadi kemarin sudah dijelaskan Pak Kosasi, dan juga ada beberapa metode-metode yang bisa digunakan. Mungkin itu saja dari saya. Sebelum saya tutup, silakan kalau ada yang bertanya, saya izin ambil HP dulu untuk ngecek yang sudah absen dari iPhone siapa. Sembari dibuka pertanyaannya, dipersilakan kalau ada yang mau bertanya. Saya pakai TWS, jadi bertanya, bisa Pak. tutup. Ya, silakan Dida. Gimana? Kan kemarin saya yang dari referensi yang Bapak berikan, kan saya baru lihat satu jurnal ya Pak, yang dari jurnalnya James sama Tyson. Di situ ada poin di mana ada pengukuran graviti di laut. Itu maksudnya gimana ya Pak? Apa ada hubungannya sama titik kontrol poin atau ada sinambungnya ya Pak? Terima kasih. Pertanyaan yang baik ya, Dida. Terima kasih sudah membaca referensinya. Kalau Anda lihat di sini ya, di slide saya bagian yang awal, bahwa salah satu pengukuran yang bisa digunakan di laut itu selain yang saya berfokus sekarang adalah light and microwave, ya, itu adalah gravimetrik. Jadi nanti kita juga bisa mengukur graviti di laut. Nah, apakah ini berhubungan dengan kontrol poin? Untuk sekarang tidak. Tapi nanti di pekan 6, 7, 9, dan 10 saya akan berfokus pada pengukuran gaya berat di laut. Baik itu menggunakan kapal ataupun menggunakan satelit. Karena kalau untuk sekarang saya masih belum, saya bisa menjelaskan tapi masih belum pernah banyak contoh mengenai pengukuran menggunakan pesawat airborne gravity. Kalau untuk sekarang menggunakan ship atau shipborne ataupun satellite gravimetry itu akan saya jelaskan nanti di pekan ke-9 dan pekan ke-10. Belum ada hubungannya untuk titik kontrol yang sekarang. Titik kontrol sekarang itu hanya positioning X, Y, dan Z saja dulu. Siapa namanya? Dida. Menjawab Dida? Baik. Semoga menjawab ya. Jadi lebih ke gaya berat yang di laut ya Pak? Ya betul. Nanti untuk gravimetri itu adalah gaya berat di laut. Tapi kan Anda pasti bingung, gaya berat di darat aja saya jarang dulu diajarin gitu ya. Apalagi ini gaya berat di laut gitu. Nah, karena memang yang namanya pengukuran gaya berat itu bagi banyak ilmu geodesi dan geomatika itu bukan hanya menjadi ya, merupakan bagian yang terlalu susah diberikan untuk anak-anak S1. Jadi kita kasih tahu gitu bahwa mengukur gaya berat itu begini, rumusnya pakai Stokes, menggunakan konsep potensial yang mana dijelaskan oleh Pak Satrio di GG di awal. Tapi kalau mau lebih dalam lagi ada mata kuliah DDGF atau dasar-dasar geodesi fisik atau geodesi fisik dasar sama Pak Satrio. Yang mana biasanya saya juga mengisi satu pertemuan di situ. Jadi kalau ternyata kamu mau lebih dalam, boleh. Kebetulan pengukuran graviti untuk laut itu adalah salah satu topik disertasi S3 saya.
yang sedang dalam proses pembuatan ini kok nggak selesai-selesai. Ya itu, terima kasih Dida, pertanyaan yang baik. Silakan, ada lain yang ingin bertanya? Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Tema ya? Iya, Pak. Terkait Ya, tugas Dema? minggu lalu kan itu ada datum dinamik tuh, Pak. Apakah untuk penentuan titik kontrol di dasar laut itu datum dinamik itu berpengaruh dengan titik kontrol dasar laut, Pak? Wah, ini pertanyaan yang baik ya. Itu yang saya jelaskan di hari ini, Dema, itu adalah proses penentuan titik kontrolnya. Saya belum bicara mengenai datum yang digunakan. Nah, datum itu, Anda pas kuliah SRG itu sama saya nggak sih? Iya, Pak, sama Bapak. Nah, ketika itu kan saya jelaskan ya bahwa ada yang namanya datum dinamik, datum semi dinamik, dan datum statik, betul ya? Nah, betul. Perbedaan antara datum dinamik, datum semi dinamik, dan datum statik itu sebetulnya terletak pada penentuan koordinatnya. Jadi misal, ketika kita menggunakan datum dinamik, bisa jadi koordinat titik kontrol hari ini akan berbeda dengan koordinat titik kontrol esok hari. Titiknya tetap sama. Jadi sebetulnya bagaimana penggunaan datum itu tergantung oleh datum yang kita gunakan ketika menentukan titik kontrolnya. Misal, kalau kita menggunakan datum semi dinamik misalnya, yang biasanya menggunakan menggunakan ada epoch-epochnya begitu. Nah, misal saya menentukan titik kontrol di bawah ini menggunakan SRGI 2013 epoch 2012. Nah, terus nanti ada SRGI lagi 2013 epoch 2020 misal. Nah, berarti Anda harus melakukan transformasi dulu titik dari yang 2012 ini epoch 2012 ke epoch 2020. Titiknya sama, Anda tidak perlu melakukan pengukuran lagi. Anda tinggal melakukan yang namanya transformasi datum. Karena itu kan dua datum yang berbeda ya, walaupun namanya sama. Nah, kalau datum dinamik, maka Anda juga harus memasukkan komponen model deformasinya dalam penentuan koordinatnya nanti. Sehingga dalam aplikasi itu biasanya nanti ketahuan, oh koordinat sekarang itu ini, koordinat 2 tahun lagi seperti itu. Karena ketika kita memasukkan model deformasi, kita jadi akan bisa memprediksi koordinat kita itu bergerak kemana. Titiknya tidak berubah ya, titiknya nggak punya kaki, apalagi ditaruh di dasar laut. Capek ya untuk berenang gitu kan. Nah, tapi tetap bisa berubah koordinatnya karena datumnya yang berubah. Pusat buminya berubah, orientasi sumbunya juga berubah. Seperti yang disampaikan oleh Pak Kosasi di pekan lalu. Jadi penggunaan datumnya juga terpengaruh tuh, mau statik, dinamik, atau semi dinamik di dalam penentuan titik kontrolnya. Tapi bukan berarti ketiga hal itu harus diukur ulang lagi gitu, tidak. Itu seperti kata Pak Kosasi, itu mindset yang lama ya. Kamu dapat, habis itu kamu bilang, oh ini salah, harus ukur lagi, enggak kayak gitu. Bisa jadi kita hanya perlu melakukan transformasi koordinat atau datum dari datum yang lama menuju ke datum yang baru. Begindang, alias begitu. Gimana Raihan atau Dema menjawab? Iya Pak, menjawab Pak. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Ini sudah jam 10.33, adik sekalian. Pertama-tama saya ingatkan ada 3 yang belum absen, yaitu Raihan Dema, Septa Eka, dan Ade Arpan. Raihan Dema tadi barusan bertanya, terima kasih, walaupun belum on cam. Nah, silakan kepada Ade Arpan dan Septa untuk menghidupkan kamera dan melambaikan tangan ke kamera untuk menyerah. Septa, Pak. Ya, Septa, terima kasih. Dari tadi ada. Ade Arpan? Ada, Pak. Oh ya, sih. Wih, ada di gurun begitu. Oke. Nah, sekarang terakhir ya adik sekalian, ada exit tiket. Silakan buka mentinya. Hari ini tidak ada post-test, tidak ada kuis. Alhamdulillah bagi kalian mungkin. Tapi nanti di pekan depan, setelah kita mendapatkan informasi mengenai pengukuran di permukaan laut, kita akan ada post-test dan juga ada tugas untuk pekan selanjutnya. Silakan dibuka menti.com 68XB BSAEX3 atau menti.com dengan kode 1191510.
Sebentar ya, ini saya present dulu. New share Mentimeter. Kelihatan ya? Kalau merasa seru ya screen itu nomor 5. Kalau enggak ada. Waktunya saya berikan setengah menit saja. Semenit deh, enggak apa-apa deh. Sembari mengisi ini saya gunakan sebagai evaluasi saya sebetulnya adik-adik sekalian, apakah saya bikin menti, bikin quizzes itu bikin lebih paham dan lebih seru apa enggak. Kalau ternyata enggak ya berarti saya harus ganti cara yang lain. Dan nanti insya Allah di pekan ke-7 akan ada kayak seperti ini, tetapi bentuknya menjawab gitu ya. Menurut Anda kuliah dengan Pak Zul walaupun daring itu bagaimana? Maksudnya apakah tetap bisa paham, apakah tetap jadi susah pahamnya, apakah harusnya nggak gitu Pak, udah kuliah biasa aja, kayak biasa aja, nggak usah dikasih begini-begini atau bagaimana, nanti bisa dikasih. Masih ada 13 detik lagi. Kalau ada yang mau bertanya silahkan, sisa 4 menit lagi waktu kita. Pak, mau nanya tugas kemarin, Pak. Iya, gimana? Fatih. Contoh buat yang dinamik apa ya, Pak? Saya cuma dapat 1. Contoh ini ya, contoh apa namanya? Negara yang menerapkan itu. Datum dinamik ya? Iya. Negara yang menerapkan datum dinamik itu seringkali tidak terlihat, tapi sebetulnya sudah lumayan banyak. Semua negara yang menggunakan ITRF atau WGS 84 itu sebetulnya sudah dinamik. Cuman tergantung negaranya, mau diupdate terus atau jadi semi dinamik. Setahu saya, negara yang sekarang sudah dinamik itu Amerika dengan NAD-nya, North American Datumnya. Habis itu, berarti kalau kita bicara North American Datum, Kanada juga berarti ikut. Dan juga di Jerman, seingat saya, dan Belanda itu sudah menggunakan dinamik. Tapi tidak kelihatan. Orang itu selalu ngira dinamik itu hari ini dan hari besok itu berbeda jauh gitu. Sebenarnya nggak jauh-jauh amat. Karena pada dasarnya ITRF dan WGS 84 pun itu sudah dinamik. Tapi memasukkan modelnya itu tidak kita ketahui gitu. Karena kan kita cari WGS kan selalu dari GPS. Nah biasanya di setiap minggu itu ada yang namanya almanak GPS itu ephemeris, broadcast ephemerisnya itu di-update terus dengan koordinat yang terbaru. Itu saja dari saya. Terima kasih adik-adik sekalian. Semoga satu orang yang tidak paham ini bisa menjadi semakin paham ketika nanti videonya saya berikan. 4 orang ini juga menjadi semakin paham. Nah, untuk yang keseruan mungkin banyak yang merasa tidak seru seperti satu orang ini. Semoga nanti bisa lebih seru lagi di pertemuan yang selanjutnya. Kalau ada yang ingin ditanyakan lagi bisa via grup atau via PM. Jangan lupa dikumpulkan tugasnya. Deadline-nya agak lama ini, 11:10. Saya ingatkan 11:10 ya. Itu saja dari saya. Sampai jumpa di pekan depan, di pekan ke-5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi.